Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atha rasulahu rahmatan lil alamin wa 'azzahu wa nasarahu bi syamlil ansari wal muhajirin. Ahmaduhu hamda man syakaru muslimin wa ashkuruhu syukra man hamida rabbal alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in al-warithina ulumaddin wa sallim taslima. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu annal hijrata min sya'airillah wal muhajirina man hajarasu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al muhajiru man hajara ma nahallahu an. Alhamdulillah, dengan ungkapan ini kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat berupa nikmat iman dan Islam dan serta kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita berkumpul kembali melaksanakan kewajiban kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengan ungkapan ini mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat ta'zimnya kepada junjungan kita baginda Nabi besar Sayyidina Maulana Muhammad beserta para keluarganya, para sahabat dan para tabi'in serta orang-orang yang mengikutinya, yang insyaallah kita termasuk di dalamnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini khatib berpesan, marilah sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita berada di awal bulan Hijriyah. Kita berada di awal bulan Muharram. Hijriyah yang terambil dari kata hijrah ini adalah sebuah momentum. Ini adalah sebuah peristiwa yang merupakan simbol-simbol dari agama Islam, di mana kala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah. Hijrah dibagi menjadi dua. Hijrah ini terjadi pada tahun 13 setelah kenabian. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau dipertanyakan misalnya saat kapan Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, saat kapan Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam, maka pada saat itu belum ada tahun Hijriyah. Para ulama dan ahli sejarah menjelaskan bahwasannya Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar masuk Islam pada tahun awal kenabian atau tahun pertama kenabian. Demikian juga Sayyidina Umar masuk Islam pada tahun kelima setelah kenabian. Belum ada tahun hijrah saat itu karena memang Rasulullah masih berdakwah di kota Madinah. Hijrah baru dimulai terhitung sebagai tahun 1. Ketika Rasulullah sampai di Madinah, itu dihitung sebagai tahun 1 Hijriyah. Inilah awal tahun Hijriyah, yaitu setelah 13 tahun setelah kenabian. Setelah 13 tahun setelah kenabian, dalam arti setelah 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, maka Allah perintahkan Rasulullah untuk hijrah dari Mekah menuju Madinah. Hadirin rahimakumullah, hijrah ini dibagi menjadi dua. Hijrah secara lahiriah adalah hijrah di mana seseorang pergi meninggalkan satu tempat ke tempat lain, pergi dari timur ke barat misalnya, atau dari utara ke selatan. Inilah yang disebut dengan hijrah, yaitu meninggalkan satu tempat untuk menuju ke tempat yang lain. Kemudian yang kedua, hijrah juga berarti bisa meninggalkan satu perbuatan buruk menuju satu perbuatan yang baik. Hijrah yang sesungguhnya seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Sesungguhnya orang yang hijrah bukan hanya orang yang meninggalkan satu tempat menuju tempat yang lain, bukan hanya orang yang meninggalkan satu busana menuju busana yang lain, bukan hanya orang yang meninggalkan satu penampilan lahiriah menuju penampilan lahiriah yang lain, tetapi hijrah yang sesungguhnya adalah orang yang pindah, orang yang meninggalkan ma nahallahu anhu, meninggalkan apa-apa yang Allah larang darinya. Hadirin jamaah rahimakumullah, segala perkara-perkara yang Allah larang ini disebut sebagai maksiat, disebut satu bentuk kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maksiat dalam Al-Quran ini dibagi menjadi dua. Kadangkala Allah menyebutkan maksiat itu sebagai satu perbuatan yang istilah Al-Quran disebut sebagai as-su, dan kadangkala Allah menyebutkan maksiat atau kedurhakaan seorang hamba kepada Allah ini sebagai al-fahsya. Kadangkala disebut sebagai as-su, kadangkala disebut sebagai al-fahsya. Al-fahsya adalah kemaksiatan. Al-fahsya adalah perbuatan-perbuatan buruk, maksiat-maksiat, dosa-dosa di mana Allah menetapkan dalam Al-Quran dan Rasulullah menetapkan dalam hadisnya bentuk-bentuk had atau bentuk-bentuk hukuman tertentu, seperti mencuri dengan potong tangan, membunuh dengan qisas, zina dengan rajam atau dengan cambuk. Maka ini disebut sebagai fahsya. Ini disebut sebagai keburukan-keburukan, maksiat-maksiat yang ada had atau ada hukuman-hukuman tertentu yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan di luar itu masih ada lagi atau masih banyak lagi maksiat-maksiat yang tidak ada had, yang tidak ada batasan hukum atau tidak ada sanksi hukum yang ditetapkan. Durhaka kepada orang tua, kemudian tidak baik kepada tetangga, berkelahi sama muslim, mencaci dan memaki sama muslim, atau mencaci dan memaki saudara kita, tetangga yang masih ada atau yang ada di lingkungan kita. Ini adalah termasuk maksiat yang disebut dengan as-su. Dua-duanya ini, baik as-su maupun al-fahsya, baik perbuatan-perbuatan buruk, maksiat yang ada had, yang ada hukuman tertentu maupun yang tidak ada hukuman tertentu, ini harus kita tinggalkan. Inilah yang dimaksud dengan hijrah, yakni pindah dari satu akhlak buruk menuju kepada akhlak baik. Inilah yang dimaksud dengan hijrah yang sesungguhnya, yaitu meninggalkan akhlak yang buruk menuju akhlak yang lebih baik lagi, meninggalkan sikap mengeluh menjadi sikap yang lebih sabar, meninggalkan sikap riya untuk menjadi orang yang ikhlas, meninggalkan sikap serakah atau tamak menjadi qanaah, meninggalkan takabur menjadi orang-orang yang tawadhu, meninggalkan ujub menjadi orang-orang yang merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesombongan untuk menjadi orang yang senantiasa merendah terhadap sesama manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wa la ajrul akhirati akbar law kanu ya'malun. Dan orang-orang yang berhijrah jalan Allah setelah mereka terzalimi, maka kami akan tempatkan untuk mereka di dunia dengan tempat yang baik. Dan sungguh perbuatan akhirat dan sungguh balasan untuk perbuatan di akhirat itu lebih besar jika mereka mengetahui.